atau lembaga eksekutif mahasiswa. Yang kedua, menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi pada masyarakat di desa agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. Itu konsep dari PPD yang pertama, yaitu yang dilakukan oleh Permawa, baik itu PM maupun lembaga eksekutif. Yang kedua, untuk memberikan rasa peduli, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi, agar mahasiswa memiliki kontribusi pada masyarakat kita, sehingga pastinya terbangun suatu kelompok atau program untuk pengentasan kemiskinan, masalah sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya, sehingga bisa aktif, mandiri, dan berwirausaha sampai mencapai kesejahteraan. Lanjut filosofinya, Pak. Lanjut Pak. Udah, Pak. Next. Jadi filosofi PHP 2D itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah menolong dirinya sendiri. Yang kedua, masyarakat adalah sumber daya yang terbesar. Dan yang ketiga, program mencakup perubahan sikap. Yang pertama, menolong dirinya sendiri. Jadi dalam filosofi ini artinya secara nyata warga masyarakat harus diarahkan untuk dan dilibatkan untuk mau dan mampu. Jadi dia mau dan mampu. Jadi ini kalau dia tidak mau walaupun mampu, kita tidak bisa. Jadi dia harus memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan sendiri setiap pekerjaan yang bertujuan untuk memecahkan masalah mereka. Jadi ini dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Jadi posisi mahasiswa sebagai pemberdaya ini adalah hanya sebagai pendamping, sebagai fasilitator, sehingga bagaimana masyarakat itu mampu untuk bisa merencanakan, melaksanakan, dan memecahkan masalah mereka. Yang kedua, masyarakat adalah sumber daya yang terbesar. Artinya, dalam perumusan program pengembangan masyarakat, potensi sumber daya masyarakat yang tersedia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya, baik itu berupa modal, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun kelembagaan yang sudah ada. Jadi apa yang ada dalam masyarakat itu, baik itu potensi SDM-nya, potensi sumber daya alamnya, harus dikembangkan, termasuk lembaga-lembaga yang sudah ada, baik itu PKK, baik itu LMD, baik itu jasa wisma, baik itu kegiatan posyandu, dan sebagainya. Jadi betul-betul yang tidak aktif itu diungkap kembali untuk bisa diaktifkan kembali. Yang ketiga, program mencakup perubahan sikap. Nah, perubahan sikap ini pendekatan yang secara psikologis, karena di saat masalah pandemi ini memang persoalan masyarakat memang agak sulit untuk diatur, ditata, dan karena persoalan secara psikologis yang betul-betul membutuhkan pendekatan secara kemanusiaan. Jadi kebiasaan dan pola pikir, artinya perumusan program harus mencakup banyak sisi pelaku manusia agak sulit ini, apalagi proses mengalami pandemi ini. Sehingga ini dibutuhkan pendekatan melalui komunikasi yang betul dekat. Lanjut esensinya, Pak. Lanjut, silahkan Mbak Nini. Sudah, Pak. Jadi esensi PHP 2D pemberdayaan masyarakat ini ada 4 langkah yang harus dimiliki oleh pemberdaya. Yang pertama yaitu proses membantu, lalu proses membangun, proses pengembangan, dan proses tata kelola. Jadi ada 3 alur yang nanti
jadi esensi pemberdayaan masyarakat. Jadi alur yang pertama proses membantu. Jadi proses membantu adalah proses membantu masyarakat untuk berani mengambil keputusan berubah ke arah yang lebih baik. Jadi posisi masyarakat sekarang kan posisinya biasanya di masyarakat desa itu cenderung diam. Jadi kalau dia perlu ada pendekatan sehingga dia berani mengungkapkan pendapat, bertanya, dan untuk bisa mengadakan pemberian ini membutuhkan komunikasi yang betul-betul secara manusiawi, sehingga posisi pendamping atau mahasiswa dan pembimbing nanti bisa membuka cara berpikir masyarakat sehingga dia memiliki keberanian untuk merubah dirinya sendiri. Yang kedua, jadi yang dimaksud dengan proses bangun itu adalah proses membangun jaringan kolaborasi pemberdayaan masyarakat. Artinya dalam membuat jaringan ini antara dunia akademik, jadi perguruan tinggi, lalu dunia bisnis atau dunia swasta, pemerintah, tingkat itu pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Nah, ini harus betul-betul jaringan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah komunitas. Nah, komunitas ini adalah komunitas masyarakat yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Baik itu nanti bisa komunitas ini tidak hanya komunitas yang ada itu, tapi bisa lembaga swadaya masyarakat, bisa komunitas mass media dan sebagainya. Jadi diajak untuk bersama-sama membangun sebuah jaringan. Yang ketiga, proses pengembangan. Proses pengembangan ini adalah membuka ruang untuk potensi dan kemampuan masyarakat agar bertambah kapasitas untuk mensosialisasikan masalah yang mereka hadapi. Jadi ada bagaimana masyarakat itu nanti bisa memecahkan persoalan sendiri. Dan ini nanti akan menimbulkan beberapa ini dari kelembagaan yang ada, yang baik itu sudah berjalan atau belum berjalan, kembangkan lagi, ini membentuk lembaga-lembaga baru, tapi dengan pendekatan-pendekatan yang bersama-sama atau sifatnya adalah menjadi suatu perbuatan bersama, sehingga nanti ketika ditinggal oleh mahasiswa itu dia masih bisa berjalan terus, atau nanti ormawa bisa ditindaklanjuti melalui adik-adiknya, adik-adik kelasnya itu bisa menjadi jalan, sehingga betul-betul berkembang dengan kondisi PHP 2D. Yang keempat yaitu proses tata kelola. Nah, proses tata kelola ini berkaitan dengan tata kelola baik di perguruan tinggi maupun pada masyarakat dan perguruan tinggi. Nanti tata kelolanya bagaimana memanage desa-desa ini jadi desa binaan dan sebagainya, sehingga hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat itu terkelola dengan baik, termanage dengan baik, sehingga pengembangan berjalan, pengembangan masalah masyarakat juga bisa teratasi bersama. Lanjut, misinya, silakan Pak. Sudah Pak, suaranya ada. Ya, jadi misi, jadi ada dalam misi ini ada 5. Yang pertama adalah menerapkan, lalu menemukan, membangun, dan mengembangkan. Yang pertama misi karakter yang positif, yang empatik, peduli, ulet, kreatif, bertanggung jawab melalui organisasi kemahasiswaan. Jadi diharapkan dari program ini maka karakter dari mahasiswa itu memiliki cara berpikir yang positif, dia juga memiliki rasa empati, rasa peduli terhadap keseluruhan masyarakat, dan ulet, dia tidak mudah putus asa, punya nilai-nilai kreatif dan bertanggung jawab melalui program, melalui organisasi mahasiswaan. Yang kedua yaitu menemukan atau mengembangkan potensi desa untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu potensi
sumber daya manusia. Jadi ada dua peta ini di pemetaan. Yang kedua adalah potensi sumber daya alam. Jadi kalau nanti mampu untuk membuka ruang-ruang sumber daya manusia seperti apa, lalu potensi yang sumber daya alam apa, baik itu persoalan sosial, budaya, ekonomi maupun perusahaan-perusahaan yang ada dalam masyarakat itu bisa dibangun. Jadi ada kira-kira. Yang selanjutnya yaitu membangun kerjasama. Jadi kerjasama yang baik antara organisasi mahasiswa, perguruan tinggi, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat itu harus betul-betul dibangun, dikoordinasikan. Jadi tidak bisa dalam mengatasi persoalan program PHP 2D ini tidak bisa sendirian dari perguruan tinggi sendiri, tidak bisa Permawasli juga tidak bisa, tapi betul-betul ada semacam organisasi ini, ada kerjasamanya, yaitu perguruan tinggi, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat atau komunitas. Yang selanjutnya misi yang kedua adalah membangun kemandirian masyarakat dan berkelanjutan. Itu memang outputnya nanti dari konsep PHP 2D itu diharapkan masyarakat itu bisa mandiri dan berkelanjutan. Artinya mandiri itu ketika ditinggal itu dia mampu untuk mengatasi persoalan sendiri dan bisa berjalan terus karena proses pemberdayaan masyarakat itu tidak ada batasnya. Setelah itu batas berapa kali nggak tahu terus berkembang sehingga bisa berlanjut. Jadi keberlanjutan terus jadi besok ada lagi terus jadi ketika ada saat biasa. Yang selanjutnya mengembangkan kegiatan kemahasiswaan di desa yang dapat direkomendasikan sebagai konvensi mata kuliah. Jadi ini memang ini tergantung dari kebijakan dari masing-masing, karena dalam konvensi mata kuliah ini ada yang bisa memberikan mata kuliah kewirausahaan, ada yang dapat juga memberikan KKN, ada yang skripsi, ada mata kuliah yang berkaitan dengan